Yaitu dia yang akan saya bahas di malam hari ini, pemirsa. Langsung saja saya akan sapa narasumber saya di sini. Di sebelah saya sudah ada Pak Bobi Adityo Rizaldi yang merupakan jubir TKN Prabowo Gibran. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Selamat malam, Mas Bobi. Sekarang saya juga sudah bersama dengan Mas Pak Khairul Fahmi di sini, pengamat pertahanan dan hubungan internasional kita, Pak Fahmi. Selamat malam, kita ketemu lagi ya. Sekarang saya akan sapa dua narasumber saya lewat sambungan Zoom, mulai dari Bang Michael Sianipar, jubir dari TPN Ganjar Mahfud. Bang Michael, selamat malam. Sambil saya menunggu di sini dari Timnas Anies Muhaimin, Pak Jazilul Fawait. Mungkin saya ingin ke nomor 2 terlebih dahulu, Pak Bobi. Sesuai dengan tema saya, ini karena kalau kita melihat isu besok itu kan bahas banyak sekali. Pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Tapi sesuai dengan judul saya mengenai postur pertahanan untuk Indonesia ke depan, dari Prabowo Gibran, ini akan melakukan apa ini? Mengingat dianggap bahwa Pak Prabowo paling tahu betul ini mengenai postur pertahanan seperti apa. Ya, terima kasih Mbak Caca. Jadi memang tema besok ini Bapak Prabowo memiliki secara atribut keunggulan komparatif lah. Sebagai Menteri Pertahanan juga, beliau juga sudah pernah menjadi prajurit TNI, dan dalam konteks beliau menjadi Menteri Pertahanan, beliau juga melakukan banyak diplomasi internasional, sehingga topik besok ini adalah ya itu adalah makanan sehari-harinya. Tinggal bagaimana disampaikan kepada publik mana yang paling realistis untuk membangun suatu kekuatan pertahanan yang baik, karena jangan sampai dianggap skupnya Pak Prabowo itu hanya soal organisasi militer saja, sedangkan di dalam visi dan misi pertahanan keamanan negara dalam Astacita nomor 2 itu adalah pertahanan negara yang terbaik itu adalah mewujudkan kemandirian. Nah, mewujudkan kemandirian macam-macam itu salah satunya adalah memerlukan keutuhan wilayah. Untuk menjaga keutuhan wilayah itulah perlu militer dan pertahanan. Nah, oleh karenanya ini adalah bukan hal yang tradisional. Ada rencana dulu untuk belanja lagi alutsista kita tidak? Mengingatkan ini kan ada generasi-generasinya. Amerika sudah generasi 4, kalau kita masih ya, jauh lah dari itu. Bagaimana? Kalau belanja pertahanan itu pasti, karena kita itu ada 10 tahun gap antara tahun 98 sampai 2008 kita tidak memodernisasi. Sehingga banyak istilahnya itu senjata yang diawaki itu sudah habis masa pakainya, seperti ada F-5E Tiger, itu ada juga beberapa kapal-kapal frigat yang itu perlu diperbaharui dalam postur pertahanan ke depan untuk mengembalikan postur yang sama di sebelum tahun 98. Postur pertahanan atau pertahanan Indonesia kuat kalau alutsistanya juga ada modernisasi. Sekarang saya ke nomor urut 1 di sini, saya sudah melihat Pak Jazilul Fawait. Pak Fawait ini iya, Caca. Sudah tersambung ya, Assalamualaikum. Baik. Nah, kalau dari nomor 1 ini seperti apa untuk postur pertahanan kita? Mengingat sebelumnya kan sempat ada kritik kencang, gak usah beli-beli pesawat, yang penting pangan. Nah, seperti apa? Ya, tentu debat yang ketiga ini Pak Anies di bidang pertahanan dan diplomasi luar negeri, kita ingin memodernisir sistem pertahanan kita dengan alat-alat alutsista yang memang sesuai dengan atau yang adaptif dengan perkembangan zaman. Memang kita di bidang pertahanan ini seperti disampaikan tadi memang perlu modernisasi dengan alat-alat pertahanan. Namun yang terjadi pada hari ini sesungguhnya perencanaan untuk membeli alat-alat pesawat atau alutsista itu sungguh sangat besar. 2020-2024 ini malah kita mau membeli alat-alat perang, alutsista dari utang. Nah, kita artinya perencanaan penguatan hanya membeli alat perang, menurut saya juga harus diiringi dengan penguatan industri pertahanan dalam negeri. Karena 389 triliun itu sesungguhnya selain membeli alat pertahanan, itu juga bisa menguatkan industri pertahanan dalam negeri. Itu satu. Yang kedua, besarnya anggaran ini seperti juga disampaikan oleh Pak Prabowo, memang di Kementerian Pertahanan itu banyak markup anggaran untuk pembelian alutsista. Itu harus ada transparansi. Nah, yang kedua, bahwa memang Kementerian Pertahanan yang kemarin di bawah Pak Prabowo ini kan juga punya tugas membuat food estate. Seakan-akan memang
perspektif pertahanan kita ini bukan hanya militer tapi perspektif supremasi sipil gitu. Kemudian diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas ketahanan pangan, food estate. Tapi sampai detik ini food estate juga sok masalah, alat perang juga masalah kalau menurut saya. Sehingga itulah yang nanti Baik. akan disampaikan oleh paslon nomor 1. Memang isu soal pertahanan dan diplomasi itu isu yang sangat elit. Orang di bawah nggak paham itu alat-alat persenjataan, jenis-jenis persenjataan itu pasti di bawah juga tidak paham. Yang kedua soal diplomasi. Sekali lagi pasangan nomor 1 ingin diplomasi ini diplomasi dari rakyat oleh rakyat. Diplomasi ini bukan hanya tugas negara, bukan hanya tugas kedutaan besar, tapi tugas dari warga negara yang ada di luar negeri, baik itu diaspora, termasuk juga meningkatkan brand nasional kita. Baik. Kita ini sesungguhnya ketinggalan semua, baik di bidang kuliner, fashion, itu jauh dibanding Korea Selatan aja jauh. Baik. Nah, oleh sebab itu diplomasi luar negeri itu juga harus melibatkan diaspora, juga harus melibatkan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi, orang-orang Indonesia maksudnya. Nah, yang dulu dikatakan diplomat kita itu adalah pedagang, sampai hari ini juga tidak. Karena memang ternyata diplomasinya diplomasi apa itu, dia mau transaksional banget. Ya, Pak Fawait, ditahan dulu. Menghidupkan lagi seperti dasar sila Bandung ketika Bung Karno buat non-blok. Kepemimpinan Indonesia di mata dunia juga harus kelihatan. Bukan hanya negara yang hanya berhubungan jika ada kepentingan transaksi ekonomi. Oke, Pak Fawait, ditahan dulu. Nanti kita akan bahas, masih banyak segmentasi saya untuk membahas ini. Kita mengenai postur pertahanan kita dulu. Sekarang saya ke Bang Michael Sianipar. Itu tadi dari sini akan modernisasi alutsista, kalau dari 01 oleh anggaran, tapi dilihat apakah perlu atau tidak, besar atau tidak. Kalau dari 03 seperti apa? Ya, baik. Kalau kita mengantisipasi debat besok, itu temanya kan sebenarnya cukup luas ya. Bukan hanya pertahanan, tapi juga ada diplomasi, keamanan, dan geopolitik. Jadi kalau kita melihat sebenarnya tema besarnya adalah terkait dengan kedaulatan negara. Dan kedaulatan negara itu kadang-kadang membutuhkan hardware, dalam hal ini kekuatan militer, tapi seringkali juga membutuhkan softwarenya, yaitu diplomasi. Di mana ya tentu diplomasi yang kuat harus didukung dengan militer yang kuat juga. Dan kekuatan ekonomi yang juga cukup signifikan. Jadi visi dari Pak Ganjar dan Prof. Mahfud adalah kita mau Indonesia menjadi kekuatan global. Kekuatan maritim global bahkan. Di mana kita bisa benar-benar menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Jadi kita mau meredefinisikan kembali politik luar negeri bebas aktif yang dibutuhkan di abad ke-21 ini, di era di mana dunia sekarang banyak bergejolak, itu yang seperti apa. Jadi kita tidak mau sekedar menerima sistem global yang sudah ada, kita memposisikan Indonesia menjadi negara kuat. Kuat ini dalam artian diplomasinya kuat, militernya kuat, dan daya tawar ekonominya juga kuat. Itu semua kita lihat menjadi satu kesatuan. Nah, tadi menyebut soal pertahanan. Memang betul Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan. Tapi kalau kami melihatnya, untuk memperkuat pertahanan itu tidak terlepas dari kekuatan ekonomi Indonesia juga. Satu tujuan yang Pak Ganjar akan lakukan adalah kita ingin Indonesia unggul, menuju Indonesia emas ini perlu pertumbuhan ekonomi yang cepat, yaitu 7% per tahun. Bagaimana cara kita melakukan itu? Salah satunya dengan industri pertahanan. Artinya apa? Di satu sisi kita mau modernisasi alutsista kita. Dan di sana kita perlu belanja, itu jelas. Dan anggaran belanja Indonesia kalau dibandingkan negara-negara NATO atau negara-negara ASEAN itu memang masih kecil dibandingkan dengan PDB begitu. Jadi memang perlu perkuatan dari sisi belanja, tapi bukan sembarang belanja. Yang kita akan dorong adalah belanja alutsista kita itu harus juga menjadi investasi, bukan hutang. Tadi bahkan Pak Jazilul juga akan menyebutkan banyak hutang gitu. Pendekatan kami adalah kita tidak mau sekedar hutang untuk membeli senjata. Jangan sampai kita punya pesawat tempur, tapi ada stikernya, tolong jangan ditabrak, masih ngutang, masih nyicil gitu. Kita mau ada kebanggaan, dan kita mau kembangkan industri pertahanan dalam negeri juga. Jadi itu yang akan kita dorong ke depan, bahwa di dalam kontrak-kontrak militer, pengadaan alutsista, itu harus ada transfer teknologi. Dan bagaimana bisa ada kerjasama dengan industri pertahanan lokal. Karena kita bicara jangka panjang. Indonesia emas 2045 bukan hanya dari sisi ekonomi kuat,
Tapi pertahanannya kita harus kuat, harus ada industri pertahanan dalam negeri yang kuat dan mandiri. Itu visi kita ke depan. Oke, nanti sebentar lagi, sesaat lagi Pak Fahmi akan memberikan komentar dari 3 masing-masing apa yang sampai disampaikan, mengingat bahwa semuanya ini maunya itu indah-indah sekali ya, mengingat bahwa bisa nggak kemudian beli alutsista nggak pakai utang, ya anggaran militer aja banyak untuk belanja karyawan, audit anggaran alutsista, sudah pasti sulit, ini seperti apa, bisa nggak buka-bukaan beli apa alutsista sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam? Iya. Sekarang saya ke Pak Fahmi, Pak boleh diberikan komentar untuk masing-masing jawaban dari tim SES. Yang pertama tadi boleh beli anggaran tapi kemudian realistis. Dan dicek lagi ini ada anggaran yang mubazir tidak di Kemhan yang sekarang. Kalau dari nomor 2 ini modernisasi alutsista. Sementara yang ketiga juga diinginkan bahwa oke, kita modernisasi alutsista tapi jangan ngutang. Seperti apa? Realistis nggak ini keinginan mereka? Ya kalau kita simak satu persatu tadi, ya ada yang visioner, ada yang realis, ada yang saya kira realistis, ada yang sekedar genit. Oke. Ya. Ada ya beberapa hal, misalnya soal utang. Soal utang ini, ya saya kira ini bentuk kegenitan saja. Karena dari dulu juga semua para capres dari pemilu-pemilu sebelumnya juga bicara soal alutsista tanpa utang ini juga. Sebagai besar bicara lah, tapi realisasinya kan ternyata nggak semudah itu. Kenapa nanti saya kira Pak Bobi di Komisi 1 ini paham soal soal bagaimana kenapa kita harus utang itu paham lah, saya kira begitu ya. Dan kemudian kalau soal modernisasi alutsista ya tentu saja juga memang itu harus ya, karena postur pertahanan itu salah satunya, desain postur pertahanan itu salah satunya ya bagaimana rancangan kita terkait dengan alutsista, penempatan kekuatan, gelar peningkatan kemampuan, kemudian bagaimana penggunaannya kan gitu. Jadi tentu saja modernisasi alutsista itu menjadi salah satu bagian yang ya tidak bisa ditinggalkan, apalagi kita ini sekarang sedang berada di masa yang ya kita sebut saja masa penuh bahaya lah. Kalau Paslon 3 pasti paham itu masa penuh bahaya itu seperti apa kan. Artinya ada ketidakpastian, ada ada resiko yang luar biasa yang harus kita perhitungkan gitu ya. Kemudian ada kompleksitas masalah juga. Nah, ini kan membutuhkan peningkatan kekuatan juga, daya tahan kita juga harus ditingkatkan gitu ya. Nah, karena itulah kemudian ketika ada pilihan dihadapkan pada masalah seperti itu, kita tetap harus memilih kuat atau lemah, ya kita harus pilih kuat. Dan karena kita pilih kuat, namanya kita jangankan negara ya, kita di rumah saja ketika kita punya masalah di rumah butuh sesuatu gitu, sementara posisi lagi akhir bulan gitu kan, posisi lagi akhir bulan, ya mau nggak mau kita toleh kiri kanan supaya kebutuhan yang mendesak tadi bisa dipenuhi kan begitu. Maksudnya posisi perang atau tidak perang, modernisasi alutsista itu keharusan? Perang itu harus selalu diasumsikan mungkin terjadi, itu prinsipnya pembangunan kekuatan itu. Dan lagian kalau kemudian kita sudah dihadapkan pada situasi perang, kita baru belanja, kapan makainya? Ya, kapan makainya? Kemudian kalau kita baru belanja ingin belanja ketika perang terjadi, yang ada kita nggak bisa dapat barang juga, gitu ya, nggak bisa dapat alutsista. Karena apa? Semua negara juga pasti akan berlomba-lomba mencari senjata. Gitu. Kalau tadi dari Prabowo Gibran, belanja alutsista tapi kita butuh anggaran juga cukup besar untuk belanja karyawan ini. Ini bagaimana? Nah itu makanya kalau saya ya tanpa mengurangi apresiasi terhadap dokumen visi misi para capres yang lain, karena itu saya kira bagus semua lah gitu ya. Cuman kan kita pertanyaan mendasarnya adalah kita ingin melakukan ini itu, kita ingin melakukan belanja macam-macam ya, tapi dari mana duitnya kan gitu. Nah yang saya lihat kemudian punya komitmen komitmen untuk persoalan anggaran ini, ternyata ya hanya di Paslon 2 yang mencantumkan di dalam dokumen visi misinya persoalan komitmen untuk meningkatkan anggaran pertahanan secara bertahap. Nah, ini yang saya kira penting. Sementara yang lain kayaknya kok menganggap persoalan anggaran pertahanan ini
mungkin sesuatu yang bisa diurus kemudian gitu. Nah, baik, itu yang ya. saya kira. Oke, sempat juga dikritik mengenai jangan beli alutsista pakai utang. Mungkin Pak Bobi ada jawaban mengenai ini. Ya itu sih bagus juga sih, sangat ideal. Tetapi sekarang yang kita ingin tanyakan balik, kalau kita punya uang cash, di mana kita bisa beli senjata tersebut? Karena begini, semua pembelian senjata dari manapun, di luar negeri atau di dalam negeri, itu adalah made by order. Made by order itu artinya itu harus pesanan ya? Pesanan, tidak bisa sama. Dan itu pasti lebih dari 1 tahun. Dan dalam sistem penganggaran kita, itu kan ada APBN. APBN itu adalah anualitas. Jadi dari 1 Januari sampai 31 Desember. Nah bagaimana kita mengakalinya untuk supaya bisa multi years. Inilah hutang tersebut. Hutang itu bukan berarti kita nggak punya duit kita ngutang. Itu sangat salah pemahaman tersebut. Karena kan tidak mungkin juga kita mesen barang. Kita selesainya 2 tahun lagi. Yang mau bikin kalau nggak dikasih DP kan mana mau bikin. Ya. Nah sedangkan kita bagaimana kita bisa melewat multi years, itulah dengan skema hutang. Dan untuk supaya diketahui kalau ada yang bilang, oh lebih baik hutangnya dipakai buat yang lain. Ya. Hutang pembelian alutsista itu dengan pembiayaan luar negeri itu bunganya lebih rendah dibandingkan hutang untuk general expenses. Jadi bunga untuk pembelian alutsista itu hutang itu hanya LIBOR plus CDS, kalau tidak salah namanya credit default swap. Itu adalah country risk dan itu lebih rendah daripada pun kita menerbitkan SBN. Kita menerbitkan SBN untuk yang lain dengan kredit alutsista itu bunganya lebih rendah. Baik. Ya, Bang Sianipar, Bang Michael Sianipar tadi singgung soal utang ini beli alutsista, boleh dijawab? Beli di mana yang cash? Beli di mana yang cash? Bang Michael. Baik, kalau soal itu kan kita harus melihat yang kita usulkan adalah supaya pengadaan belanja itu bukan sekedar hutang saja, tapi kita investasi. Mungkin tadi harus saya koreksi bahwa poin yang saya sampaikan adalah tadi saya menggunakan kata bukan hutang yang kita pendekatannya, tapi investasi, bahwa kita belanja ini juga harus ada pendekatan, bukan sekedar hutang kemudian uangnya keluar saja, tapi uang ini juga harus kita investasikan ke dalam industri pertahanan di dalam negeri, sehingga ekonominya berputar. Itulah cara kita juga mendorong supaya ekonomi bisa tumbuh ke 7%. Jadi itu pendekatan yang akan dilakukan oleh Prof. Mahfud dan Pak Ganjar, bahwa kita ingin mendorong agar industri pertahanan kita juga mendapatkan transfer teknologi, bukan sekedar belanja, tapi tidak turut membangun. Nah, sehingga uang yang kita keluarkan itu bertahap, tentu pasti bertahap gitu. Kita juga sadar bahwa pasti akan bertahap. Tapi juga digunakan untuk memutar perekonomian di dalam negeri. Nah, itu ada pendekatan-pendekatan yang kita mau kedepankan. Karena sekali lagi kan kita bicara jangka panjang, bukan sekedar 5 tahun atau 10 tahun saja. Tapi menuju Indonesia Emas 2045, industri pertahanan seperti apa yang kita harapkan. Kita harus sudah memulai membangun dari sekarang dengan visi bagaimana kita melakukan belanja alutsista itu sendiri. Oke, nanti sesaat lagi saya mau minta tanggapan dari Pak Jazilul Fawait karena disinggung bahwa memang kita tidak perang. Lantas buat apa beli alutsista? Iya, kita tahu bahwa kita tidak perang, tapi ternyata kebutuhan tetap ada. Apalagi ancaman perang Indo-Pasifik. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, Pak Fawait belum saya tanya di sini karena sempat ada komentar juga di sini dari Pak Fahmi bahwa memang kita anggaran beli alutsista itu besar. Kita memang nggak perang, tapi kebutuhannya ada. Ini kok kondisi geopolitik lagi panas-panasnya seperti apa, Pak? Ya, itulah yang disebut oleh pasangan 01. Kita harus pandai-pandai untuk membaca skala prioritas. Kita tidak mengatakan bahwa alat pertahanan kita itu cukup kuat, tidak. Tetapi alat pertanian kita juga tidak kuat-kuat amat. Apa gunanya seandainya kita kelaparan tiap hari impor pangan, impor beras, impor gula, impor daging. Itu kan semuanya juga perlu kita perhatikan, dan teknologi terkait pertanian juga kurang. Apalagi industri pertahanan. Memang kita ketinggalan jauh. Namun sekali lagi bahwa perencanaan pembelian alutsista yang sedemikian besar itu juga ada sebagian alutsista yang bekas. Nah, itu berapa harganya? Kan kadang kita tidak tahu karena itu bagian dari isu elit. Pak Prabowo pernah menyatakan bahwa memang terjadi markup terlalu besar, bahkan hampir 30%. Nah, oleh sebab itu kita juga bisa dong mengkritisi dan menengarai bahwa proyek yang besar untuk pembelian alutsista ini juga bagian dari yang harus kita buat transparan. Itu satu. Yang kedua, industri pertahanan kita juga kecil. Tidak berkembang sedemikian baik. Yang kedua, untuk dunia internasional, kita harus memerankan diplomasi internasional.
yang sampai detik ini Indonesia kurang begitu berperan di dunia internasional. Bukan karena kita kecil, bukan. Indonesia di kawasan Asia ini adalah, atau di kawasan Indonesia sungguh luar biasa besar. Dia pemimpin ASEAN. Tapi kan selama ini juga tidak menunjukkan kepemimpinan baik di kawasan apalagi di dunia internasional. Nah, itu soal diplomasi. Nah, oleh sebab itu pasangan 01 ingin mengangkat diplomasi kepemimpinan Indonesia ini lebih berperan lagi di tingkat global. Misalkan mau ikut di konflik Ukraina, ternyata juga proposalnya juga tidak diterima. Malah Ukraina dianggap penyebab kenaikan pupuk. Nah, kenaikan pupuk ini juga melemahkan ketahanan petani. Kan sama aja itu. Itu artinya kita banyak hal yang harus kita kerjakan. Nah, ini soal skala prioritas. Ditahan dulu Pak Fawai, tahan dulu. Baik, saya minta langsung dikomentarin. Udah banyak sekali tadi kritik ya, mulai dari beli alutsista bekas, anggaran transparansi, bahkan juga lain-lainnya. Boleh dikomentarin. Ya itulah, kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bukan politik menakutkan, bukan untuk menyebarkan ketidakpercayaan, tetapi kita sangat optimis. Kalau tadi yang dikatakan soal transparansi, ada 8 titik mulai dari perencanaan, itu mulai dari Bappenas, lantas dari Bappenas sudah diselesaikan Kementerian Pertahanan, untuk menjadi DIPA itu ada BPKP untuk memastikan bahwa apakah ini anggaran diperlukan dan barang ini diperlukan atau tidak. Selama masanya itu ada namanya internal Kemhan, pembinaan itu Irjen, lantas ada juga yang ada elemen masyarakat di situ, ada KKIP, dan setelah selesainya ada BPK, setelah BPK dan nanti itu ada lagi dari pajak, dari bea cukai. Dan ini adalah semua adalah instrumen pengawasan yang sudah ada sekarang. DPR itu memang melakukan fungsi legislasi dan juga budget. Itu kan budget itu menjadi satu-satunya adalah dari pemerintah yang tidak bisa dari inisiatif DPR. Tetapi berdasarkan keputusan MK, kan DPR itu tidak bisa membahas sampai detail 1 tahun 3. Akan tetapi bukan berarti itu ada pengawasan yang lebih longgar. Nanti dalam pertanggungjawaban itu kan adalah instrumen pemerintah, instrumen negara adalah BPK yang akan mendrill down secara jelas. Dan setelah menjadi APBN, setelah perencanaan, itu dipublis di website di Kemenkeu, bisa dilihat sampai satuan 3. Nah, disitulah dimana makanya kalau dibilang transparansi, tidak transparannya di mana. Nah, ini yang kiranya perlu disampaikan. Jadi jangan menakut-nakuti masyarakat dengan ini tidak transparan, ini tidak percaya, jangan percaya apa yang ada sekarang. Tidak, ini sudah ada sekarang. Membelinya pun juga ada undang-undangnya, undang-undang industri pertahanan. Ya, nanti Pak Fahmi sesaat lagi saya mau tanya, sebenarnya butuh tidak sih Indonesia posisi saat ini dari kondisi geopolitik punya postur pertahanan yang kuat, mengingat ada sempat beranggapan kayaknya Indonesia cukuplah dengan soft power, dengan diplomasi, atau memang kondisi geopolitik perang Indo-Pasifik kita harus kuat dari anggaran pertahanan kita untuk militer. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Fahmi, masalah kita memang se-Indonesia Raya banyak, masalah pangan, kemiskinan. Tapi kita spesifik mengenai pertahanan, kondisi geopolitik, ancaman perang Indo-Pasifik. Butuh nggak sih kita anggaran alutsista pertahanan yang besar? Ya butuh ya, tapi kan kita juga memang harus mempertimbangkan kemampuan negara untuk menyediakan anggaran yang ideal bagi sektor pertahanan. Tapi kan selama itu belum bisa ideal ya, tentu saja yang paling penting adalah proporsional dan kemudian itu bisa anggaran itu ya digunakan dengan sebaik-baiknya, sesuai disiplin pada rencana, disiplin pada hal-hal yang sudah diagendakan gitu ya. Sementara kita sekarang ini kan sebenarnya kan menerima ya dampak ya dari kita sempat tidak ada belanja sama sekali selama 10 tahun, kemudian ada juga pelambatan di Renstra 2015 2019 ya, kemudian ada pandemi COVID. Pandemi COVID itu kan juga sebenarnya kita sedang ingin belanja, tapi tiba-tiba ada pandemi sehingga harus ada realokasi, refocusing segala macam. Nah sehingga ya kebetulan
sekarang kita harus genjot lagi karena apa? Kalau kita tidak segerakan ini belanja ini, ya ke depan kita semakin beresiko gitu. Baik, singkat saja sini mungkin dari 03 terlebih dahulu, Bang Michael. Jadi untuk dari 03 anggaran pertahanan kita, jikalau memang terpilih, ini mau apa? Di-up lagi atau seperti sekarang? Itu seperti apa? Ya, sudah pasti kita akan tingkatkan. Itu sebenarnya tercantum di visi misi kita. Ada kok. Saya sudah cek juga bahwa memang kita dengan tegas mengatakan kebutuhan pertahanan kita ini harus modernisasi kita kejar. Tapi yang akan kita lakukan bukan sekedar belanja. Itu yang kenapa saya tekankan berkali-kali pentingnya investasi. Kita ingat punya pengalaman dulu pernah diembargo oleh Amerika, oleh negara Barat, karena adanya pelanggaran HAM yang dituduhkan. Jangan sampai nanti ke depan kita sudah belanja banyak dari asing, dari luar, tapi tidak punya industri pertahanan dalam negeri yang kuat sehingga ada konflik diplomasi, politik internasional, kemudian kena embargo dan pertahanan kita akan terancam. Nah itu kenapa dari Pak Ganjar dan Prof Mahfud kita menekankan pentingnya investasi industri pertahanan karena kita punya pengalaman buruk itu. Kalau industri pertahanan kita tidak kita persiapkan, konflik ke depan ini bukan sekedar militer, tapi konflik diplomasi juga. Contoh misalkan pada saat ada perang Rusia Ukraina, nah ini juga kenapa penting sekali militer dan diplomasi kita kaitkan, tidak bisa dipisahkan. Pak Prabowo pernah di satu forum Shangri-La Dialog mengusulkan satu proposal yang tidak didiskusikan dengan Menteri Luar Negeri, itu saja menciptakan kontroversi gitu. Jadi kita ada pendekatan pertahanan yang harus kita eratkan dengan diplomasi dan juga kondisi ekonomi kemandirian supaya pertahanan kita bisa berdikari. Nah ini akan menjadi fokus utama Ganjar dan Prof Mahfud ke depan. Oke, kalau dari 02 seperti apa Pak Bobi? Ya sudah jelas kita akan meningkatkan anggaran pertahanan itu dari sekarang yang di bawah 1% menjadi kalau paling tidak 1% dari PDB. Dan itu bisa dicapai dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Bagaimana di atas 5% supaya tidak biasa-biasa, kita tingkatkan hilirisasi. Yang baru dari satu sektor aja contohnya nikel, itu pendapatan bisa naik lebih sampai 7 kali lipat. Belum di klaster-klaster hilirisasi lainnya, yang itulah perlu kesinambungan sehingga program-program yang sudah ada base-nya di tahun 2019-2024 itu bisa berlanjut. Termasuk dengan desentralisasi ekonomi baru di 15 KEK tersebut. Oke, Pak Fawaid seperti apa? Samakah ingin menaikkan anggaran pertahanan kita bagaimana? 01 menyatakan bahwa kita memerlukan alat pertahanan yang adaptif. Artinya kita harus hitung dengan skala kemampuan yang ada dan fokus pada bidang tugasnya. Nah hari ini kan ada kegiatan yang nggak fokus. Kementerian Pertahanan ngurusi sumur bor, ngurusi food estate, itu kan di luar tupoksi. Tetapi memang pertahanan pada era pasca reformasi atau era reformasi itu memang mengedepankan supremasi sipil. Oleh sebab itu kalau pasangan nomor 1 lebih baik Menteri Pertahanan itu bukan dari militer. Karena apa? Biar lebih pada kelihatan supremasi sipilnya. Nah karena ini Menteri Pertahanannya dari militer, yang diurus itu beli alat-alat perang aja. Sementara diplomasi pertahanan luar negeri itu juga perlu dilakukan. Apalagi dia juga menerima beban tugas di luar bidang tugasnya. Coba kalau mau diaudit, estate, gagal atau berhasil. Terus malah dapat jenderal sumur bor. Itu kan sebenarnya soal skala prioritas. Makanya pasangan 01 ingin pertahanan ini alat-alatnya dan perkembangannya adaptasi dengan keadaan yang ada gitu. Mbak Caca. Mungkin terakhir di sini singkat saja Pak Fahmi, bahwa dengan target atau visi dan misi masing-masing bisa tidak target terdekat ya disegani di kawasan lah, jangan muluk-muluk juga disegani secara global atau internasional, seperti apa? Ya, pembangunan postur pertahanan itu kan sesuatu yang sesuatu yang sifatnya maraton maraton dan estafet jangka panjang ya, berkelanjutan, direncanakan dengan baik dan disiplin pada pelaksanaannya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kaitannya dengan bagaimana meningkatkan kewibawaan negara di kawasan ini, ya saja itu butuh pertahanan yang kuat kan gitu, pertahanan yang kuat. Kemudian yang kedua diplomasi pertahanan juga dijalankan dengan baik. Kemudian yang ketiga kita sebenarnya, nah ini yang sebenarnya agak terlewat dari diskusi soal postur pertahanan ini.
bagaimana kita merealisasikan visi poros maritim dunia itu. Nah, sementara sebenarnya tiga capres ini belum absen dalam visi misinya mendiskusikan soal poros maritim dunia. Betul sekali. Itu geopolitik Indonesia. Belum lagi VUCA dan lain-lain ya. Betul. Banyak sekali memang permasalahannya. Tapi kita harapkan bahwa ini nanti akan bisa dibahas detail. Ini sebagai pemanasan. Terima kasih Pak Bobi, terima kasih Bang Michael, terima kasih Pak Fawaid, dan terima kasih Pak Fahmi. Anggap ini pemanasan. Mungkin detailnya akan dibahas pemirsa dalam debat besok pemirsa. Kita tahu bahwa PR terbesar kita adalah mudah-mudahan Indonesia disegani kawasan dan bisa menghadapi ancaman perang apa saat ini? Perang modern pasti pemirsa.